sebab-sebab hidup bahagia ya. Tentunya kebahagiaan adalah cita-cita semua orang, baik laki-laki maupun wanita, ya, orang tua maupun anak muda, miskin maupun kaya, pejabat maupun rakyat jelata, terkenal ataupun tidak terkenal, semuanya ingin hidup bahagia. Dan tidaklah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia kesana kemari, bekerja keras, membanting tulang, berusaha dan berusaha, tidak lain adalah untuk mencari kebahagiaan. Namun tentu pandangan orang dalam meraih kebahagiaan bermacam-macam ya. Ada yang terobsesi bahwasanya bahagia dengan popularitas, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa populer, bagaimana bisa terkenal. Dan sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan dengan harta, maka dia jungkir balik untuk cari harta. Sebagian orang menyangka yang namanya orang bahagia adalah kalau jabatannya tinggi, maka dia jungkir balik, dibalik orang, dijungkir orang supaya bisa jadi apa? Pejabat. Jadi demikian. Ya, namun dalam Islam bahagia bisa diraih oleh siapa saja, baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat jelata, terkenal atau tidak terkenal, bisa meraih kebahagiaan dengan syarat beriman dan beramal soleh. Kenyataannya harta secara zatnya tidak bisa bikin bahagia. Buktinya banyak orang yang berharta namun tidak bahagia. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Bahkan di antara mereka sudah di tengah kekayaan masih narkoba. Kenapa narkoba? Karena tidak bahagia. Makanya narkoba. Betapa banyak orang yang sudah di puncak jabatan, tapi kita lihat dia, kita kasihan. Kenapa wajahnya memendam penderitaan? Dia berlagak seperti bahagia, tapi kita tahu raut wajahnya menunjukkan dia sedang sengsara. Banyak orang yang terkenal justru tidak bahagia. Dia berangan-angan bisa hidup sendiri. Kemana-mana dikejar-kejar oleh pencintanya, kemana-mana dikejar oleh pencari berita, ya, sehingga kehidupan privasinya tidak ada. Maka dia hidup sengsara. Oleh karenanya, secara zat, harta maupun jabatan, maupun kekayaan, maupun popularitas tidak bisa membahagiakan orang. Itu hanya sebab untuk bahagia. Tapi yang menentukan kebahagiaan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Maha Adil, siapapun orangnya bisa bahagia. Dia kaya, kalau dia beriman kepada Allah bisa bahagia. Dia miskin, kalau dia beriman kepada Allah dia pun bisa bahagia. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan pernyataan yang indah, perkataan emasnya. Dia mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, yaitu ada kebahagiaan. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, tidak bisa bahagia di dunia, maka ketahuilah dia tidak akan bahagia di akhirat, dia tidak akan masuk surga akhirat. Seakan-akan beliau ingin menyatakan orang beriman pasti bahagia apapun kondisinya. Dan Ibn Taimiyah mengucapkan kalimat tersebut, perkataan emasnya tersebut dalam kondisi dia di penjara berulang-ulang. Kata dia, "Mada yaf'alu a'da'u bi a'da'i bi jannati fi qalbi." Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Surgaku ada di hatiku. Mau penjarakan aku, mau usir aku, mau siksa aku, surgaku di mana? Di hatiku. Jadi orang beriman beramal saleh pasti apa? Bahagia. Demikian juga para salaf berkata, ya, "Lau alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fih la jaladuna alaihi." Seandainya para raja, kata orang-orang saleh, seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan menyambut kami untuk merampas kebahagiaan tersebut. Itu mereka ingin berkata, apa kebahagiaan yang kami rasakan tidak didapati oleh para raja dan para sultan dan para pangeran. Ketika orang sudah mencapai pada derajat iman dan amal saleh. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sebab-sebab kebahagiaan secara praktek kehidupan keseharian. Ada sekitar 20, kurang lebih 20 sebab kebahagiaan.
Kuat sampai subuh ceramah? Kuat mendengar ceramah? Siap? Baik. Kalau saya mau simpulkan tentang sebab kebahagiaan, maka sebab kebahagiaan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebab-sebab ukhrawi. Yang kedua adalah sebab-sebab duniawi yang merupakan penopang kebahagiaan jika dilandasi oleh iman dan takwa. Adapun sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab akhirat agar seorang bahagia, sebagaimana Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, lelaki maupun perempuan, lelaki maupun wanita, dia beramal saleh dan dia dalam kondisi beriman, maka kami sungguh akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia itu di dunia. Makanya Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Kami akan balas di akhirat dengan ganjaran yang terbaik. Di dunia dapat kebahagiaan dan di akhirat dapat surga. Jadi pasti orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia apapun kondisinya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sebab kesengsaraan secara sederhana adalah seluruh maksiat. Allah berfirman dalam surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, yaitu dia sengsara. Di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kelak kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dan seterusnya. Maka dia protes, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Di dunia sengsara, di alam barzah sengsara, di akhirat sengsara. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, sungguh-sungguh benar-benar dalam kenikmatan. Kata Ibn Al-Qayyim, yaitu fidur thalatha, dalam kenikmatan, dalam 3 alam, alam dunia, alam kubur maupun alam akhirat. Dia akan bahagia. Orang Ibrahim pasti bahagia. Ya. Kemudian kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguhnya orang fajir, para pelaku maksiat, lafi jahim, dalam kesengsaraan. Juga dalam 3 kampungnya, kampung dunia, kampung alam barzah, dan kampung apa? Akhirat. Jadi ini sebab pertama secara sederhana untuk meraih bahagia adalah sebab-sebab ukhrawi, itu iman beramal saleh. Nanti perinciannya belakangan. Sebab kedua, di antara sebab kebahagiaan juga, kita perlu juga menopang sebab ukhrawi dengan sebab-sebab duniawi. Tentu dengan sebab dunia tersebut yang dilandasi dengan iman dan takwa. Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. 4 yang merupakan kebahagiaan. Itu 4 perkara merupakan sebab kebahagiaan. Kata Nabi SAW, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Wal jaru salih, tetangga yang baik. Wal baitul wasi', rumah yang luas. Wal markabul hani, tunggangan yang nyaman. Tunggangan yang nyaman. Kemudian kata Nabi SAW, arba'un minas syaqawah. 4 perkara yang merupakan sebab kesengsaraan. Al-mar'atu as-su', yaitu perempuan yang buruk, istri kurang ajar, tukang ngomel. Yang kedua, al-jarusu, ya, yaitu tetangga yang buruk. Ya, tetangga yang buruk. Yang ketiga, al-bait ad-dayyiq, rumah yang sempit. Yang keempat, yaitu tunggangan yang tidak menyenangkan. Nah, ini di sini Rasulullah SAW beri isyarat tentang 4 perkara duniawi yang juga merupakan sebab kebahagiaan. Seperti rumah yang luas. Rumah luas membuat orang nyaman. Ada ruang buat tamu, ada tamu datang, ada tamu bisa tidur di rumahnya. Kalau keluarga ngumpul, dia bahagia. Ini duniawi tapi merupakan sebab apa? Kebahagiaan. Mobil yang nyaman, kendaraan yang nyaman juga sebab kebahagiaan. Ya. Kalau zaman dulu punya tunggangan, disuruh maju nggak mau maju kan menjengkelkan ya. Sudah dikasih makan nggak mau jalan, menjengkelkan, membuat sengsara. Tapi kalau tunggangan nyaman, patuh, ya,
zalul, kemana-mana mau tunduk, nyaman. Sama seperti zaman sekarang kalau kita naik kendaraan, mobil, kemana-mana mudah, tidak pernah mogok, menyenangkan. Tapi sedikit-sedikit ganti ban, sedikit-sedikit ganti ban, ya. Sedikit-sedikit rusak, ya. Mobil sampai parah, nggak enak ya. Sampai ada waktu saya pernah ke Jeddah, saya pernah naik mobil buruk sekali. Dia bilang mobil dia ini semua ada bunyinya, mobilnya semua ada bunyinya. Kalau buka pintu, ngek, sudah bunyi-bunyi. Buka ini, ngek, bunyi. Katanya semua mobil saya ini semua dilakukan apapun ada bunyinya, kecuali bunyi klakson tidak ada. Maksudnya kalau mobil kayak gini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Dari sini tahu bahwasanya sebab kebahagiaan itu ada sebab ukhrawi, ada sebab apa? Duniawi. Dua-duanya kita tempuh. Yang penting kita bisa bahagia. Tentunya dengan berdoa kepada Allah, minta kebahagiaan. Annahu huwa adhaka wa abaka, wa annahu wa amata wa ahya. Dialah Allah yang buat seorang tertawa, tersenyum, dan dia juga yang buat orang menangis. Yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita bisa bahagia Allah, yang buat bisa kita sengsara Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati ini berada di dua jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mencari kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas satu persatu. Saya gabung antara sebab ukhrawi dengan sebab duniawi, ya. Sekitar ada 20 sebab. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahagia, pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah. Siapa yang ikhlas, tauhidnya mantap, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan orang lain, tidak mencari validasi dari orang lain, maka dia paling bahagia. Dia paling bahagia. Yang penting Allah sudah tahu apa yang dia lakukan, bagi dia Allah sudah tahu, selesai urusan. Ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak butuh komentar dari orang yang dia baiki. Sebagaimana syiar dari orang-orang para penghuni surga, mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. Itu kami ingin lihat Allah pada hari kiamat. Kami ingin merasakan kelezatan memandang wajah Allah di surga kelak. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan. Kami enggak butuh jazaa'an wala syukura. Tidak butuh balasan dari kalian. Orang seperti ini sampai tahapan ini, maka dia akan bahagia. Ya, karena yang dia tuju hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan kita sengsara? Ketika keikhlasan kita kurang. Kita mencari validasi dari orang, ingin di-like, ya, oleh orang. Kalau bikin status maunya ada jempol tangan, ada jempol kaki, ya, tempel di situ. Ya, sehingga kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada netizen. Kita bahagia tergantung komentar netizen, dan netizen tidak selalu berkomentar sesuai keinginan kita. Sehingga kapan kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, maka kita pasti sengsara. Yakinlah, orang yang semakin ikhlas, dia semakin bahagia. Berharap kepada manusia pasti kecewa, kalau berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Oleh karena latih diri kita, agar kita mau bahagia, latih diri kita untuk ikhlas. Latih diri kita kalau kita beramal soleh, tidak usah cerita sama orang lain. Latih diri kita kalau kita lagi punya kegiatan amal soleh, tidak usah di-upload, ya. Tidak usah dipublish, tidak usah cerita-cerita. Tapi kalau kita terbiasa pamer amal soleh kita, repot. Mau ke masjid, bikin konten. Guys, gue lagi ke masjid guys. Di dia yang dingin nih, subuh dingin, tapi gue ke masjid. Lulu gue. Lagi bantu orang, guys, bikin lagi apa? Janganlah begitu. Enggak usahlah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dalam ayat yang lain, fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguhnya Allah mengetahui.
Sungguhnya Allah mengetahui secara detail. Oleh karenanya kalau kita ikhlas, yang penting Allah sudah tahu, selesai. Kita berbuat baik sama orang, kita nggak butuh dia terima kasih. Yang penting Allah sudah tahu, selesai. Muamalah saya antara saya dengan Allah, bukan dengan kamu. Kamu saya hanya menjalankan tugas. Yang perintahkan saya untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang miskin. Siapa yang perintahkan? Allah. Berarti interaksi saya sesungguhnya dengan Allah, bukan dengan kalian. Kalau saya sudah kasih, Allah sudah tahu, selesai. Saya tidak butuh validasi dari kalian. Latih diri kita. Sampai kita merasa bahagia kalau tidak ada yang tahu. Itulah kita dapati bagaimana para salaf dahulu benci kalau amal mereka ketahuan. Mereka enggak suka. Karena mereka ada rasa bahagia ketika yang tahu hanya siapa? Allah. Seperti kisah Uwais Al-Qarani. Ketika ketahuan doanya terkabulkan, maka dia menghilang. Uwais Al-Qarani memang menghilang. Dia tidak bilang, oh iya saya Uwais Al-Qarani, yang Nabi pernah puji saya. Dia enggak pamer-pamer. Dan banyak salaf seperti itu. Enggak suka diketahui amal solehnya. Maka kalau ingin bahagia, Bapak Ibu-ibu, jangan suka pamer apa amal soleh. Latih diri hanya mencari balasan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dilatih. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Memang berat, tapi latihan. Latihan. Misalnya ada orang ngomong sama kita, "Kamu kaya, emang udah haji?" Kaya. Padahal kita sudah haji misalnya 10 kali. Kita boleh jawab, alhamdulillah sudah. Sudah cukup. Jangan kita bilang, 10 kali. Yang satunya ikhlas, yang 9-nya pamer. Enggak perlu dia tahu. Enggak perlu dia tahu. Secukupnya. Kita bilang sudah, alhamdulillah sudah. Supaya kau tidak tuduh saya yang jelek-jelek. Saya sudah aja, alhamdulillah. Ya. Apalagi kamu travelnya apa sih? Travel saya travel mahal. Kamu hotelnya apa waktu hajian? Jauh kan? 7 kilo dari Masjid Haram. Saya dekat. Dekat Mina. Oleh karenanya, ini perlu latihan. Dan ini adalah poros kebahagiaan. Taib. Semakin bertawakal, semakin bahagia. Makanya di antara doaul karb, kata Nabi SAW, doa orang yang sedang dalam kondisi genting adalah dengan tahlil. La ilaha illallahul azimul al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Orang kalau dalam gelisah dia bilang la ilaha illallah. Agar Allah datangkan apa? Kebahagiaan. Agar dia tenang. La ilaha illallah. Sampai 3 kali bertahlil. La ilaha illallahul azimul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Baik, berikutnya sebab yang keberapa? Yang kedua. Di antara sebab agar kita bisa bahagia, berbuat baik kepada orang lain. Karena Allah tentunya. Berbuat baik kepada orang lain karena Allah. Dalil secara spesifik, ketika ada seorang datang kepada Nabi, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah SAW berkata, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin hatimu lembut, dan hati lembut merupakan sebab kebahagiaan. Fa'atimi ta'am wamsa ala ra'sil yatim. Maka bagilah makanan, bagi-bagilah makanan gratisan dan usapkanlah tanganmu kepada kepala anak yatim. Itu berbuat baik sama orang lain. Kalau berbuat baik sama orang lain, maka kau akan bahagia. Ini dalil secara spesifik. Dan secara umum, al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan bikin dia bahagia. Siapa yang bahagiakan orang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba jika seorang hamba membantu saudaranya. Ini ya. Man naffasa an mu'min kurbatan min qarabihi nafasallahu kurbatahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meringankan beban
seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mengurangi penderitaannya pada hari kiamat kelak. Di dunia tentunya juga. Tapi disebutkan tentang penderitaan hari kiamat karena penderitaan hari kiamat sangat dahsyat, tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Maksud saya, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang beri bahagia orang, maka dia akan juga bahagia. Maka dikatakan sesuatu yang dibagi tidak berkurang, maka bahkan bertambah adalah kebahagiaan. Kalau harta kita bagi berkurang, tapi kalau kebahagiaan kita bagi, kita semakin bahagia. Semakin bahagia. Dan di antara amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhuluhu ala qalbi muslim. Dan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Berarti kalau kita membahagiakan orang, kita akan bahagia. Dan dua perkara ini, ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala adalah poros kebahagiaan. Dua perkara yang merupakan poros kebahagiaan adalah ikhlas wal ihsan ilal khalq. Ikhlas dan berbuat baik kepada orang lain. Maka latih diri kita untuk berbuat baik sama orang lain karena Allah. Siapapun depan kita, kita berusaha berbuat baik. Ada pembantu, kita berusaha baikin dia. Ada pegawai, kita berusaha baikin dia. Ada tetangga, kita berusaha baikin dia. Ada kakak, ada adik, kita pikir gimana bikin kakak dan adik bahagia. Ada orang tua, apalagi kita mikir gimana bikin orang tua bahagia. Ada istri, pikir gimana istri bisa bahagia. Ada suami, mikir gimana suami saya bisa bahagia. Karena Allah, kapan kita berusaha membahagiakan orang, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Saya sering sampaikan, guru kita rahimahullah Syekh Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, tidak ada penderitaan menimpa kaum muslimin, bencana alam atau apa, peperangan, beliau paling semangat ke sana. Ya, ada bencana alam, beliau ke sana. Sampai ke luar negeri, ke Palestina, beliau antar bantuan sosial, ke Suriah, ke Yaman. Kalau kita lihat capek, tapi dia sendiri tidak capek. Saya lihat mungkin karena dia merasa bahagia ketika membantu orang lain. Kita ngelihat aja udah capek, apalagi menjalani. Ternyata dia tidak capek-capek menjalani. Semangat ke sana, semangat ke sini, semangat ke sana, semangat ke sini. Karena orang yang semangat untuk orang lain karena Allah, pasti Allah kasih apa? Kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat apa yang berat bagi kalian. Rasulullah merasa berat kalau sahabat berat. Kepeduliannya luar biasa, maka Allah menjadikan dia orang yang paling bahagia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab kebahagiaan adalah berakhlak mulia, berakhlak mulia. Orang kalau akhlak mulia, dia bahagia. Akhlak mulia itu apa? Di antaranya hatinya baik. Tidak hasad, tidak dendam, dia mudah memaafkan, murah senyum, ringan tangan, tidak suudzon sama orang lain, tidak sombong, tawadhu. Orang begini bahagia. Orang begini bahagia. Lihat orang kaya, dia enggak hasad. Ah, dia kaya, hisapnya lebih banyak daripada saya. Iya enggak? Ngapain saya ingin dihisap seperti dia? Ya. Apa yang Allah berikan saya sudah cukup, tidak perlu hasad. Dia terkenal, saya tidak terkenal, saya lebih nyaman. Privasi saya tidak ada yang tahu. Kemana-mana diikuti orang banyak, capek. Diikuti orang banyak. Ngurus istri nggak sempat, ngurus anak nggak sempat, apalagi ngurus istri dan anak-anak. Nggak sempat, ngurusin orang aja kerjanya. Privasi kurang. Ngapain saya hasad sama orang seperti itu? Taib, ada ustadz yang hadir sedikit, yang satu hadirnya banyak, rame. Wah, berat seperti dia. Susah mau ikhlas. Audiensnya banyak. Kalau audiensnya sedikit, insya Allah nggak riya. Karena cuma sedikit yang hadir. Masjid ramai, ada ustaz datang sama saya. Ustaz Firanda, guru saya, Ustaz Firanda. Kemarin saya ngisi pengajian, masjid ramai. Benar Ustaz, ramai angin katanya. Manusia cuma sedikit. Apa yang mau kita banggakan? Beda kalau
yang hadir banyak. Kita pakai drone. Wah, lihat yang hadir nih. Nih. Ustaz Firanda lagi di Dieng, yang hadir rame. Kan berat hati ini, paham? Berat enggak? Antum kira ikhlas itu mudah? Maka enggak perlu hasad sama orang yang pengajiannya rame, enggak usah lah. Bisa jadi orang yang tidak terkenal masuk surga daripada orang yang terkenal. Uwais Al-Qarani enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Tapi Nabi mengatakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dia lebih baik daripada tabi'in yang lain yang terkenal. Dia entah kemana, tidak ada yang kenal, tahu-tahu kemudian dia menghilang. Oleh karenanya orang yang akhlak mulia tidak hasad, dia bahagia. Apakah perusak kebahagiaan? Merusak kebahagiaan kalau hasad. Lihat orang hasad, jengkel, sedih. Lihat orang lebih ganteng, jengkel. Kenapa dia lebih ganteng dari saya? Lihat orang istrinya lebih cantik, jengkel. Kok bisa istrinya lebih cantik? Padahal wajahnya buruk, lebih ganteng saya. Ya sudah, rezeki masing-masing. Lihat orang istrinya banyak, hasad. Ya, kenapa? Emang kok enak istri banyak? Diomelin dua, biasanya diomelin satu orang, sekarang dua orang yang omelin. Tidak usah hasad, tidak usah. Santai aja. Kemudian mudah memaafkan. Kalau dendam, hati ini panas. Disakiti orang dendam, pingin balas. Apalagi kalau nggak bisa balas, tambah jengkel. Apalagi yang zalimi kita semakin terkenal, tambah jengkel lagi. Kita berdoa, ya Allah matikan dia. Nggak mati-mati. Jengkel. Hati, kalau maafkan, tenang, ya udahlah. Qadarullah. Udahlah, saya memang punya banyak salah. Ya udahlah, inilah kehidupan seperti ini. Nyaman hidup ini. Nyaman. Makanya para nabi adalah orang yang paling mudah memaafkan. Murah senyum. Orang kalau murah senyum bahagia. Dia kalaupun dia susah senyum, dia paksa untuk murah senyum, maka akan berdampak pada hatinya. Hatinya juga mudah gembira. Hatinya juga mudah gembira. Tapi kalau dia abus, apa namanya? Apa bahasa Indonesia? Cemberut, mengkerut. Hatinya enggak enak. Karena kebahagiaan terekspresikan di wajah. Orang kalau wajahnya mengkerut terus, cemberut terus, berarti hatinya bermasalah. Ya atau tidak? Pasti bermasalah karena hati berekspresi. Tapi kalau dia latih diri untuk murah senyum, lihat Nabi bahagia, makanya murah senyum. Kata sahabat, tidaklah aku ketemu dengan Nabi, aku berpapasan dengan dia, illa tabassama ala wajhi, kecuali dia tersenyum di hadapanku. Rasulullah katsiru tabassum. Rasulullah SAW suka tersenyum. Bahkan dengan berbagai macam musibah yang dia alami, beliau tetap mudah tersenyum. Dan itu ciri orang bahagia. Tidak suudzon sama orang, husnudzon. Orang husnudzon santai husnudzon. Orang tawadu mudah bahagia, orang sombong tidak bahagia. Ingin menunjukkan mentang-mentang, kalau sudah sombong itu biasanya arogan. Kalau udah arogan itu temperamen, mudah marah, mudah nunjukin, orang seperti ini mana bahagia. Kalau tidak dihormati sedikit marah, tidak bahagia. Tapi kalau tawadu, dihina orang, ya rapopo. Memang saya begini, biarin aja. Tawadu. Tidak dihormati orang, enggak masalah karena dia apa? Tawadu. Dia tidak butuh pengakuan orang lain. Jadi orang tawadu pasti bahagia. Maksud saya, kalau kita berakhlak mulia, itu sebab apa? Bahagia. Tapi kalau orang akhlaknya buruk, hasad, dengki, dendam, itu pasti biasanya cepat mati. Kasihan. Kalau hati sakit itu banyak penyakit yang lain. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Di antara sebab kebahagiaan, sering-sering kita merenungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kata Allah, fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ini sering-sering nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakanlah, itu ingat-ingatlah agar kau tidak lupa.
Di antara yang buat kita bahagia, kita ingat nikmat Allah begitu banyak. Sehingga ketika kita menghitung nikmat Allah yang banyak, maka kesulitan yang kita hadapi, yang merupakan sebab kesengsaraan, akhirnya terabaikan. Akhirnya terabaikan. Kita kalau fokus pada kesulitan yang kita hadapi, lupa dengan banyak kenikmatan, kita sengsara. Tapi kalau kita bilang, inilah biasalah, ini kehidupan, pasti ada kesulitan. Tapi ingat nikmat yang begitu banyak, maka ini terasa kecil bagi kita karena kita ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Ya. Kata Allah, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kanud, berkeluh kesah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Manusia itu suka ingat musibah-musibah dan dia lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh sebaliknya, berusaha melupakan musibah-musibah dan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah sehingga dia jadi bahagia. Kalau ada istri mengeluh, Abi listrik belum bayar, Abi ini sabar. Masih banyak nikmat Allah berikan. Bukan kau dulu kurus kerempeng, sekarang gemuk? Bukankah kita dulu ngontrak rumah kecil, sekarang kita punya rumah sendiri? Bukankah kita dulu tidak punya anak, sekarang kita punya anak-anak? Bukankah? Banyak sekali kalau kita mau pikirkan. Bukankah dulu kita tenggelam dalam maksiat, sekarang kita dapat hidayah? Banyak kalau kita merenungkan. Banyak. Oleh karenanya di antara sebab kebahagiaan kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah suruh kita ingat nikmat-nikmat Allah. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, fa anbatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Emang kalau ada nasi campur di depan kita, atau apel kita makan, atau jeruk kita makan, kentang lah kalau di yang banyak kentang kan. Kalau kita makan kentang, emang yang kasih nikmat kentang ini siapa? Kasih nikmat kita apel, kasih nikmat kita Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Anna sababnal ma'a sabba." Kami yang turunkan air hujan. Biji kamu tanam, dari siapa yang bikin biji tersebut? Siapa yang bikin bijinya? Allah. Satu profesor satu dunia bikin biji ditanam tumbuh enggak bakalan bisa. Kalau Allah tidak tumbuhkan biji tersebut dari Allah, enggak ada orang bisa ciptakan biji sendiri, enggak mungkin. Apalagi makan ayam. Siapa yang bisa bikin telur, bikin sendiri kemudian menetas jadi ayam? Enggak ada. Telur Cina ada, cuma bisa diceplok. Tapi dieram enggak ada keluar ayam. Kata Allah, "Anna sababnal ma'a sabba." Kami yang turunkan air hujan. Tsumma syaqqanal ardha shaqqa. Kami yang menumbuhkan tumbuhan tersebut. Tanam biji dalam tanah, turun hujan, tanah tersebut terbuka, keluar biji atau kecambah. Siapa yang keluarkan? Allah. Biji yang lemah tadi bisa menembus tanah. Kemudian kami tumbuhkan sampai hadir di hadapanmu. Kalau Allah berkehendak maka rusak. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkaun. Yang tanam kalian atau kami? Kalau kami kehendak maka akan rusak itu semua tanaman kalian. Allah kasih hama, Allah tidak turunkan hujan, Allah bikin kekeringan. Jadi nikmat yang sedikit yang kita makan Allah sudah renungkan. Coba renungkan apa yang kalian makan. Kita kalau makan apel, dari mana apel tersebut? Bijinya dari Allah, yang tanam siapa? Yang tumbuhkan, yang semuanya Allah. Bisa sampai ke meja kita tidak mudah. Butuh petani yang tanam, butuh petani yang panen, kemudian butuh pupuk untuk memupuk pohon tersebut, butuh kendaraan yang mengantar sampai kepada kita. Kendaraan itu butuh pom bensin, entah Pertalite atau Pertamax. Semuanya butuh, sampai akhirnya silsilah rangkaian tersebut bisa mengantarkan makanan di hadapan kita. Maka maksud saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita yang kadang kita lupakan. Ya akhi, kalau kita renungkan maka kesulitan yang kita hadapi ini akan berkurang. Berkurang. Taib. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Kelanjutan dari yang tadi, yang kelima, sering melihat ke bawah agar kita bahagia. Kata Rasulullah SAW, "La tanzuru ila man fawqikum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Jangan lihat ke atas kalau urusan dunia, tapi lihatlah ke bawah. Karena dengan melihat ke bawah kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah
kalian. Kita ini bagaimanapun susah yang kita hadapi, masih banyak orang lebih susah. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina seperti apa susahnya mereka. Rumah tidak ada, hancur. Kemah kalau musim dingin, dingin sekali. Saudara-saudara kita di Suriah, ngeri. Sampai pernah di waktu Suriah lagi rusak-rusaknya, sampai ada yang bertanya kepada Syekh, bolehkah saya makan anjing? Karena nggak ada makanan lagi. Saya boleh makan anjing. Sampai Syekhnya nggak kuat menangis ya. Dia ditanya, boleh makan anjing? Nggak ada makanan lagi. Mau anjing ini mau kita bunuh, mau kita masak, mau kita makan. Nggak ada makanan. Apalagi sekarang saudara kita di Gaza ya. Oleh karenanya, betapapun sulitnya kita, masih banyak orang lebih susah di bawah kita, masih banyak. Terutama kalau kita lihat nikmat iman, banyak orang masih nggak sholat, kaya tapi nggak sholat banyak. Banyak wanita cantik-cantik tapi tidak pakai jilbab. Gimana kalau meninggal dunia? Apa modalnya untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih banyak orang mungkin kaya tapi uangnya riba semua. Masih banyak orang diberi kesehatan tapi tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Kita alhamdulillah nikmat ngaji, bisa ke masjid, alhamdulillah ya. Terlalu banyak nikmat. Maka kalau kita sering lihat ke bawah, maka kita akan bahagia. Kita akan apa? Bahagia. Kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan sering melihat ke bawah, maka kita akan qanaah. Dan qanaah itu adalah rahasia kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan. Siapa yang qanaah, maka dia pasti bahagia. Siapa yang tidak qanaah, dia pasti tidak bahagia. Orang sekaya apapun, kalau tidak qanaah, tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta malikud dunya sawa. Kalau kau qanaah, maka kau dan raja sama saja. Raja itu ingin bahagia, maka dia punya ingin kekuasaannya banyak. Ingin punya selir banyak, ingin punya apa-apa banyak. Dia ingin bahagia. Antum sudah qanaah, sudah bahagia dulu sebelum dia. Dengan qanaah orang bisa tersenyum. Tapi kalau orang tamak tidak bakalan tersenyum. Antum kira orang punya harta banyak pasti bahagia? Belum tentu. Ada orang hartanya banyak tapi tidak pernah puas, tamak terus. Saya tanya sama antum, para koruptor itu udah kaya atau miskin? Mereka mungkin miskin, akhirnya terpaksa korupsi, atau sudah kaya pengen tambah harta? Sudah kaya, berarti dia tidak puas. Tidak puas. Dia tamak. Kalau orang tamak tidak pernah bahagia. Jangan bilang, Ustaz orang kaya pasti bahagia. Enggak, belum tentu ya akhi. Bisa jadi antum lebih bahagia. Dan kalau antum beriman pasti lebih bahagia. Bahagia itu urusan hati yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Ya. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, ya. Dan qanna Allah bima a'tah, dan Allah buat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang sudah qanaah dia pasti bahagia. Kita terkadang dapati ada supir nyetirin bos. Bosnya mukanya marah-marah terus, supirnya senyum-senyum. Kenapa? Supirnya qanaah, bosnya belum apa? Qanaah. Mikir bisnis, mikir persaingan, supirnya senyum-senyum aja. Dimarahin bos, senyum. Ya bos, jalan. Dia bahagia, bosnya tidak bahagia. Terjadi atau tidak begini? Terjadi. Jadi bahagia, kapan qanaah maka pasti bahagia. Cara qanaah gimana? Lihat ke bawah agar kita nerima dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Seandainya Allah beri banyak, mungkin kita lupa diri. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang keenam, mencintai sesuatu karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika ada pada diri seorang dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih dia kebahagiaan. Dia akan merasakan manisnya iman. Man a'ta lillah wa mana'a lillah. Siapa yang berikan karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah sempurna imannya.
Man ahabba fillah wa abghadha fillah. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka itulah awthaqu ural iman. Maka itu adalah tali keimanan yang sangat kuat. Maka berusahalah kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Kita melakukan sesuatu karena Allah. Kita melakukan ini karena Allah, mencintai ini karena Allah. Kita dekat dengan si fulan karena Allah. Kita sayang sama dia karena Allah. Ada kebahagiaan yang akan Allah berikan. Dan siapa yang mencintai karena Allah, Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Maka dia akan merasakan manisnya iman, dan manisnya iman akan mendatangkan kebahagiaan. Jangan kita berinteraksi kalau kita pikir karena Allah atau bukan. Karena Allah saya lakukan, kalau enggak usah. Latih diri kita dalam segala interaksi karena Allah. Saya dekat dengan dia karena Allah, bukan karena hartanya, bukan, tapi karena Allah. Maka itu mendatangkan kebahagiaan. Apalagi sampai pada saya cinta istri saya karena Allah. Istri saya cinta suami saya karena apa? Allah. Bukan sekedar karena fisik. Itu benar kita cinta istri kita karena fisik, tapi di antaranya kita hadirkan saya cintai dia juga karena apa? Karena Allah. Allah suruh saya begini dia, Allah suruh saya sayangi dia, Allah suruh saya lembut sama dia, Allah suruh saya sabar dengan kesalahannya, Allah suruh saya, semuanya karena Allah. Maka Allah akan kasih kita apa? Bahagia. Istri pun demikian. Saya berbakti sama suami, saya taat kepada suami karena Allah, maka Allah akan kasih bahagia. Dia mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang yang keberapa? Ketujuh. Di antara sebab kebahagiaan adalah sibuk nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu mendatangkan kebahagiaan. Di antara dalil akan hal ini, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika dikabarkan oleh Allah bahwasanya ada seorang namanya Khadir yang punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, maka Nabi Musa semangat mencari Khadir. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku akan terus mencari Khadir sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, ataupun meski aku harus berjalan puluhan tahun, yang penting saya ketemu dia. Kenapa? Dia ingin nuntut ilmu. Hanya ingin nuntut ilmu. Kenapa? Karena Nabi Musa merasakan kelezatan, kebahagiaan ketika dapat ilmu baru. Sampai Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya. Kaumnya Bani Israel butuh dakwah atau tidak? Butuh. Tapi dia ada Nabi Harun. Dia sengaja tinggalkan kaumnya, ingin nambah ilmu. Maka di antara sebab bahagia adalah belajar. Kita kalau belajar, apalagi belajarnya runut, ilmu fikih, ilmu akidah, pasti bahagia. Pasti bahagia. Sampai sebagian istri para ulama cemburu kepada buku. Karena sebagian ulama lebih senang lihat buku daripada istrinya. Cemburu karena ada kelezatan. Baca buku, sibuk dengan ilmu, ada kelezatan yang dia rasakan. Maka seorang kalau nuntut ilmu karena Allah, dan terutama kalau nuntut ilmu teratur, runut, maka itu sebab kebahagiaan. Kenapa? Dia sedang memikirkan tentang ajaran-ajaran Allah. Dan nuntut ilmu adalah zikrullah. Nuntut ilmu adalah apa? Zikrullah. Ingat Allah itu diantaranya dengan belajar ilmu Allah, ilmu agama, itu zikrullah. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu zikir, maksudnya ahlul ilmu. Kalau kalian tidak mengetahui, ahlul ilmi. Kalau kalian tidak tahu, tanya kepada Allah. Sebut ilmu dengan zikir. Demikian juga Allah mengatakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya khutbatul Jum'ah. Dalam khutbatul Jum'ah itu ada pelajaran, ada ilmu. Allah namakan ilmu tersebut dengan zikrullah. Orang yang sibuk belajar agama, tauhid, fikih, adab, dia baca buku ulama, dia baca tafsir, pasti Allah kasih kebahagiaan. Pasti Allah kasih kebahagiaan. Oleh karenanya di antara sebab untuk bahagia, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Adzan jam berapa? 8 menit lagi. 3 menit lagi. Baik. Di antara sebab bahagia adalah enjoy dengan pasangan. Berusaha menjadikan pasangan
adalah tempat untuk ngobrol, diskusi, berkeluh kesah, tempat ketawa-ketawa, canda-canda, maka kita akan bahagia. Kenapa? Karena secara kodrat lelaki, Allah menjadikan kebahagiaan lelaki pada istri. Kata Allah, liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan Adam, lalu Allah ciptakan istrinya agar Adam sukun, tenang kepada istrinya. Makanya sebelum Adam dimasukkan surga, Allah ciptakan Hawa. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah surga kau bersama istrimu. Karena ketenangan Adam pada istrinya. Buat apa Adam masuk surga? Lihat buah-buahan tapi enggak ada istri. Apa faedahnya? Ya, punya buah-buahan, punya tempat luas, punya istana tapi enggak ada istri. Ketenangan lelaki pada istri. Kata Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian litaskunu ilaiha, agar kalian condong kepada istri-istri kalian, sukun. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan cinta kasih dan kasih sayang. Maka seorang berusaha menjadikan partner hidupnya, istrinya, sebagai teman dekatnya. Ajaklah ngobrol. Dan itu sunnah Nabi SAW, ngobrol sebelum tidur. Ya, kata Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah, fatahaddatsa Nabi SAW ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah dan aku dengar Rasulullah ngobrol sama istrinya Maimunah beberapa lama, kemudian beberapa saat kemudian baru tidur. Betapa bahagia kalau kita bisa nyambung sama istri. Ngobrol tentang masakan, tentang anak-anak, tentang kegiatan, ketawa ketiwi, rencana kemana, rencana jalan-jalan kemana besok. Enak ngobrol sama istri. Dan itu lelaki yang paling bahagia, lelaki yang nyaman sama istrinya. Ciri-ciri lelaki bahagia itu ciri-cirinya apa? Kalau di luar rumah segera pengen pulang. Itu ciri-ciri apa? Bahagia. Ciri lelaki bahagia itu sedikit-sedikit telepon istrinya. Tapi kalau istrinya telepon dia sembunyi, ini kasihan. Laki-laki meskipun dia ketawa ketiwi sama temannya, dia main golf misalnya, dia main apa sama temannya, jalan-jalan pakai motor, pakai mobil, apa mau dia lakukan, naik gunung, turun gunung, mancing ikan di tengah lautan, naik bot, apa segala. Kalau dia tidak tentram sama istrinya, dia belum bahagia yang sesungguhnya. Benar atau tidak Bapak-bapak? Benar. Tapi kalau ada lelaki tidak pernah main golf, seperti saya, tidak pernah ini, tidak pernah anu, tapi dia kalau pulang ke rumah tentram, kalau di luar pengen pulang ke rumah istrinya, berarti dia lelaki paling apa? Bahagia. Semua kebahagiaan tadi, main golf, mancing, itu jauh dari kebahagiaan kalau sentam sama istri. Makanya kita berusaha menciptakan itu dengan izin Allah, berusaha ngobrol sama istri. Jangan jauh-jauh dari istri, ketemu istri ngobrol. Sayang gimana? Masak apa hari ini? Ngobrol yang nyambung. Ikan apa tadi? Gimana waktu goreng? Ngobrol ngarung ngidul aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting nyaman. Saya ini S3, tapi saya nggak pernah ngobrol sama istri. Saya yang tahu nggak hukum fikih ini? Ngapain? Ada khilaf di kalangan para ulama, ngapain? Ini hadis dhaif, perawinya ada begini. Ngapain saya ngobrol seperti itu? Saya ngobrol anak-anak bagaimana? Besok mau makan apa? Besok mau jalan-jalan kemana? Ini ngobrol yang nyambung-nyambung aja. Sampai kita nyaman sama istri. Kalau kita udah nyaman sama istri, ciri-cirinya kita selalu pingin pulang. Kalau sudah begitu berarti antum bahagia. Tapi kalau nggak pingin pulang, waduh ini, kamu nggak pulang? Ngapain pulang ketemu babon katanya? Udah ini orang paling sengsara. Makanya ciptakan keharmonisan dengan istri, ngobrol. Kalau ada yang kurang, pas lama-lama nanti dekat, ngobrol sebelum tidur, ngobrol, elus-elus keningnya, cium pipinya, hangatkan tubuhnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Mereka adalah pakaian bagimu, kalian adalah pakaian bagi mereka. Bukan tidur satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Satu main HP, satu main HP. Selimut, satu selimut. Golengnya sendiri-sendiri. Ini apa rumah tangga seperti ini? Kasihan.
Ini rumah tangga sengsara. Meskipun punya kebun kentang 5 hektar. Taib, kita lanjutkan. Berikutnya yang keberapa? 9. Di antara sebab kebahagiaan adalah dekat dengan anak-anak. Dekat dengan apa? Anak-anak. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin." Sungguhnya dijadikan indah pada pandangan manusia, di antaranya adalah anak-anak. Di antara musibah yang menimpa banyak orang sekarang, jauhnya orang tua dari anak-anak. Anak-anak dengan dunianya sendiri, orang tua dengan dunianya apa? Sendiri, dengan kesibukannya. Padahal di antara kebahagiaan kita dekat dengan anak-anak. Kita gendong mereka, kita peluk mereka, kita temani mereka. Jadikan itu sarana pahala dan kita akan dapat kebahagiaan di situ. Anak-anak itu kebahagiaan. Banyak orang nangis pengen punya anak, enggak dikasih anak. Kita dikasih nikmat anak, kita malah abaikan. Malah kita abaikan. Dan kalau mereka sudah besar, dekat dengan mereka. Ngobrol dengan mereka. Kalau mereka ketemu ingin punya waktu, kita ngobrol. Tidak lama ngobrol. Mereka dekat, kita dekat, dan kita akan bahagia, kebahagiaan berkepanjangan. Nanti kita sudah tua, mereka dekat dengan kita. Banyak orang sengsara sekarang sudah tua jauh dari anak-anak. Bahkan sebagian orang anaknya dia sekolahkan sampai tinggi, sampai luar negeri. Ketika dia sakit, anaknya nggak datang jenguk. Durhaka. Kalau antum melihat orang-orang non-muslim, banyak di antara mereka, tidak semua, tapi banyak di antara mereka sengsara di akhir hayatnya, jauh dari anak-anak. Sehingga mereka lebih dekat kepada anjing daripada anak-anak mereka. Beneran. Anak mereka tidak mau dekat dengan mereka, masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Akhirnya orang tuanya ambil anjing, temani anjing. Kemana-mana dengan anjing. Padahal di saat-saat itu kita butuh anak-anak dekat, cucu-cucu dekat. Situlah kebahagiaan ketika kita di masa tua. Dan kita harus mulai dari sekarang. Allah sebutkan bahwasanya anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, maka jangan sia-siakan perhiasan ini. Dari sekarang dekat sama anak-anak, ngobrol dengan mereka, jangan sampai karena kesibukan kita jauh dari mereka. Dan anak-anak juga punya potensi jauh dari kita, jangan sampai mereka jauh dari kita. Jangan sampai jadikan teman-temannya menjadi penghalang antara kita dengan mereka. Kita harus dekat dengan mereka. Kalau mereka udah pegang HP terlalu lama, kita jangan. Karena HP ini menghalangi aku dengan engkau. HP ini buat aku jauh dari engkau. Saya sayang sama kamu, peluk dia. Dekat sama anak-anak. Dan kita akan sangat bahagia ketika ternyata sudah dekat anak-anak, kita ajak diskusi, dia punya pendapat. Sampai dia kadang nasihati kita, itu kebahagiaan luar biasa. Jadi jangan jauh sama anak-anak. Dan di antara sebab anak-anak nakal karena jauh dari orang tuanya. Jauh dari orang tuanya. Tapi kalau dia dekat sama orang tua, dia mau nakal, dia nggak enak sama orang tua, dia takut menyedihkan orang tua. Tapi kalau dia jauh sama orang tuanya, emang gua pikirin, dia nakal aja, cuek. Orang tua mau marah, mau apa, dia cuekin aja. Dia lebih dekat, lebih sayang kepada temannya daripada orang tuanya. Dan ini potensi dia durhaka nanti di kemudian hari. Kalau dia durhaka, siapa yang sengsara? Kita yang sengsara. Meskipun kita punya rumah mewah, punya usaha banyak, tapi anak satu saja bikin masalah, bisa bikin kita menangis terus. Satu aja. Kita punya anak 5, satu kurang ajar, bikin orang tua sedih. Percuma dia punya rumah mewah, percuma dia punya usaha banyak, tapi satu kurang ajar, bikin dia sedih terus. Di antara sebabnya, kita jauh dari anak-anak. Maka kalau ingin bahagia, dekat sama anak-anak. Tidak ada salahnya kita yang dahulu nelpon anak-anak. Kita kalau lihat guru-guru kita, syekh-syekh kita, kalau telepon anak mereka luar biasa. Anak mereka telepon, mereka kalau telepon, gimana kabar? Barakallahu fik. Doain anak-anaknya. Barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik. Allah yuwaffiquk. Semoga Allah berikan kau taufik. Baru ngobrol. Kita pernah enggak telepon doain anak-anak? Mana? Ngapain aja? Enggak ada kasih mukadimah gimana? Semoga Allah meridhoimu. Semoga Allah menjaga engkau dari segala macam fitnah. Semoga anak-anak dengar bapaknya doain, kira-kira dia sayang sama bapaknya enggak? Kira-kira dia sayang sama bapaknya? Enggak, dia sayang. Bapak saya doain saya terus. Bukan telepon ngomel, kau di mana? Ngapain? Kenapa kau datang? Abi panggil kok enggak, abi telepon kok enggak diangkat? Ngomel mulu. Nah, di antara sebab kebahagiaan dekat dengan anak-anak. Ustaz, anak saya semua terlanjur jauh. Ya sudah, perbaiki. Sudah enggak bisa aja, ya udah bikin anak baru dekat habis itu.
Saya bikin anak baru, jangan tambah-tambah lagi. Baik. Di antara yang berapa sekarang? 10. Latihan suka berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada interaksi dengan istri dan anak, ini bisa bikin kebahagiaan. Interaksi dengan kawan-kawan juga bisa bikin apa? Bahagia. Dan terkadang kita butuh interaksi dengan Allah, tidak ada yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW hubbiba ilaihil khala, ketika dia sudah mimpi berulang-ulang, ada yang mengatakan 6 bulan mimpi terjadi, tiba-tiba dia dirindukan untuk bersendirian. Maka dia pergi ke Gua Hira untuk bersendiri, untuk mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sebagaimana kita ceritanya Rasulullah akhirnya menjadi seorang nabi. Setelah Rasulullah menjadi seorang nabi, Rasulullah tidak lagi ke Gua Hira karena ada cara berkholwat dengan Allah, tidak harus ke Gua Hira, caranya salat malam. Maka Allah gantikan dengan cara berkholwat dengan salat malam. Ya. Maka di antara sebab bahagia adalah salat malam. Kata Nabi, "Wasallu bil-lail wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, maka kau akan masuk surga dengan penuh apa? Keselamatan. Ya, masuk salat malam, orang sebuah istri sedang tidur, anak sedang tidur, kemudian kita salat seakan-akan sedang melihat Allah. Maka rahmat Allah akan turun banyak ketika malam itu. Makanya Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail. Allah merahmati seorang suami yang bangun kemudian salat malam. Kemudian dia bangun dengan istrinya, kemudian istrinya salat malam. Kemudian kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air. Jadi orang yang bangun malam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kebahagiaan. Sebab kebahagiaan. Maka latih diri kita untuk biasakan diri salat malam meskipun cuma 10 menit. Nanti kalau sudah terbiasa naik 15 menit. Kalau terbiasa lagi naik 20 menit. Tapi jangan pernah tinggalkan. Karena kalau saya ibaratkan salat malam adalah charging kita, iman kita. Kita lagi berkholwat dengan Allah, lagi cari muka sama Allah, lagi pingin diperhatikan sama Allah, maka pasti Allah kasih bahagia dan pasti bahagia. Dan pasti bahagia. Oleh karenanya latih diri untuk salat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu shalihin min qablikum. Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, saya ingin nanti pulang jangan lupa pasang jam waker, kemudian kerjasama dengan istri untuk salat malam. Baik, yang keberapa sekarang? 11. Di antara sebab-sebab bahagia, pelajari secara spesifik nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada kajian tentang nama-nama Allah, pelajari secara spesifik. Lewat YouTube kayak atau ikut kajian, langsung kenali siapa Tuhan kita ini. Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Hampir setiap lembar ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hampir setiap lembar Al-Quran ada nama Allah. Dan Nabi juga mengenalkan Allah. Maka kita harus mengenal apa maksudnya. Al-Ghafur, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Afu, ya. Asy-Syakur, Al-Halim, Al-Azim, Al-Wasi'. Apa maksudnya? Al-Majid, Al-Hamid. Apa maksudnya? Belajar. Apa bedanya? Sampai detail-detail. Apa bedanya Al-Afu sama Al-Ghafur? Apa bedanya Ghaffar sama Ghafur? Belajar. Itu akan buat kita semakin kenal dengan Allah. Dan semakin dekat dengan Allah. Kapan kita dekat dengan Allah, lebih dekat dengan kita. Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan dekati dengan sehasta. Dan kalau Allah sudah dekat dengan kita, kita pasti bahagia. Dan ini di antara cara bahagia yang langsung dengan mengenal siapa yang kita sembah. Caranya di antara yang paling cepat, belajar tentang nama-nama Allah. Ada kajian tentang Asma'ullahi Al-Husna. Al-Asma'ul Husna, pelajari. Allah artinya apa? Ya. Ar-Rabb artinya apa? Belajar satu demi satu. Asy-Syakur, Al-Ghafur, As-Sabur, apa maknanya? Belajar. Al-Halim, apa maknanya? Maka khususkanlah pengajian tentang nama-nama dan kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Saya alhamdulillah ada kajian di YouTube ya tentang nama-nama Allah. Ustaz-ustaz juga banyak. Silakan, yang penting kita niat untuk belajar. Tunggu, ini qomat jam berapa? Jam berapa? 7:30. Sekarang ke berapa? 12. Di antara sebab duniawi yang buat kita bahagia, jangan cari musuh sebisa mungkin. Jangan cari musuh sebisa mungkin. Kalau ada orang yang tidak sama dengan kita, tidak harus jadi musuh. Ya udah kita jauhi aja. Tidak semua orang beda dengan kita, kita musuhi. Saya tidak suka dengan dia. Ya sudah jangan jadikan musuh, kau jauhi aja. Enggak usah langsung musuhi. Ngomongin dia, enggak suka sama dia, utarakan ketidaksukaanmu. Enggak harus begitu. Hidup ini ngapain cari musuh? Kita tidak cari musuh saja pasti ada musuh. Apalagi cari musuh. Kalau ada musuh ya kita hadapi dengan baik, tapi jangan cari musuh. Ngapain cari musuh? Bahkan kalau kita harus berpisah dari seseorang setelah kita berkawan dengan dia, berpisahlah dengan cara yang baik, tidak harus ribut. Kita mungkin masuk dalam suatu perkumpulan, masuk dalam suatu yayasan, masuk dalam suatu misalnya tim. Karena kita nggak cocok, ijtihad kita berbeda, pendapat kita berbeda, nggak usah ribut. Aduh mohon maaf, baik-baik aja meskipun kita jengkel, kita dongkol, kita nggak mesti ribut. Sehingga kita keluar dengan tenang, assalamualaikum, tidak harus dekat lagi. Sehingga kalau ketemu lagi nyaman. Tapi kalau kita keluar ngamuk-ngamuk, ribut lagi, sudah. Setiap dengar nama mereka, kita jengkel. Ketemu, kita melengos ke kanan, dia melengos ke kiri. Apa hidup seperti itu? Nggak enak. Maka berusaha jangan cari musuh. Kalau harus berpisah dengan cara yang baik-baik. Misalnya ada satu grup, bikin kita jengkel. Jangan kita bilang kalian memang grup kurang ajar, brengsek. Ya. Kemudian left. Cara baik-baik. Semoga grup ini semakin dekatkan kita kepada Allah. Tapi mohon maaf saya lagi sibuk. Sebentar lagi bulan Ramadan. Saya masih banyak dosa. Saya ingin sibuk baca Quran. Terima kasih selama ini atas kebaikannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum. Left. Kan enak. Nggak usah ribut. Jadi tidak semua kalau kita nggak cocok harus ribut. Ini sebagian orang kalau nggak cocok harus ribut. Tidak cocok di suatu perkumpulan, ribut. Bikin kacau sana sini, ceritakan keburukan mereka. Ini namanya kita cari musuh. Hidup ini jangan cari musuh. Musuh akan Allah datangkan. Nggak usah dicari-cari. Kalau bisa teman-teman. Kalau kita cocok dia sama kita, perbedaan 80%, ada kecocokan 20%, ya sudah. Kita ngapain ribut? Nggak usah ribut. Kalau ketemu 20%, 80% kita pisah. Nggak usah ribut. Itu di antara cara bahagia. Di antara cara bahagia. Baik. Sekarang yang keberapa? 13. Di antara cara bahagia, dan ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam kaidah tentang sabar dan juga disinggung oleh As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Yaitu jangan terlalu sibuk dengan orang yang mendolimi kita. Kita ini suatu saat akan didolimi orang. Entah dengan mendolimi terkait dengan fisik kita, atau mendolimi kita terkait dengan harta kita, atau mendolimi kita terkait dengan harga diri kita. Kita dihina-hina, direndahkan. Maka di antara sebab agar kita bahagia, jangan terlalu peduli dengan kezaliman yang menimpa kita. Ya sudahlah, kita istighfar. Kita ini mungkin didolimi karena punya dosa. Segera kita kembali kepada Allah. Jangan terlalu sibuk untuk membalas. Jangan terlalu sibuk untuk membalas. Ya. Bahkan kata Syekh Sa'di, sejauh mana kita sibuk ngurusin orang yang mendolimi kita, sejauh itu kita akan sengsara. Tapi kalau kita menjauh, dia ngomong-ngomongin kita jelek, biarin aja, sudahlah. Bahkan kalau perlu, kita tidak perlu melihat, mendengar apa yang dia ucapkan sama kita, nggak usah. Kita tahu dia ngomongin kita, nggak usah perlu tahu. Nggak perlu tahu, ngapain? Kita tahu kita tambah jengkel. Ada pernah orang kirim klip, Ustadz ini orang jelek-jelekan antum. Saya langsung hapus, kemudian saya balik. Kau kirim lagi, sekali lagi saya blokir kau. Saya tidak suka gini-gini. Saya sudah tahu ada orang nggak suka sama saya. Dan saya tidak mau dengar. Kalau saya dengar itu, saya jengkel, akhirnya saya ribut sama istri. Ngapain? Saya mau ketawa-ketiwi sama istri, ngapain ngurusin orang miso-miso apa? Jelek-jelekin kita, ngapain? Nggak usah. Justru kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau kau dizalimi,
yang pertama kau lakukan adalah engkau bertobat kepada Allah. Dan kau tahu bahwasanya tidaklah kezaliman ini menimpamu kecuali akibat dosa-dosamu. Dan ini adalah dampak baik dari kita dizalimi, untuk introspeksi diri, sadar bahwasanya kita penuh dengan kesalahan. Kata Ibnu Taimiyah, justru kalau kau dizalimi, kemudian kau fokus membalas, dan kau lupakan dirimu, dan kau tetap merasa dirimu tinggi, kau tidak merasa punya salah, tidak merasa punya dosa, kata Ibnu Taimiyah, musibah ini, musibah dirimu, ujub, itu lebih parah daripada musibah kau dizalimi orang lain. Maka jangan terlalu sibuk dengan gangguan orang. Sejauh mana kita sibukin diri kita ngelihat perkataannya, apa pembicaraannya, kita tambah sengsara. Cuekin aja, nggak usah dihiraukan, benar. Kata Allah, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang jahil. Tapi sekarang yang keberapa? 14. Carilah kesibukan yang bermanfaat karena Allah. Carilah kesibukan yang bermanfaat karena Allah. Di antaranya olahraga karena Allah. Punya tim olahraga, entah main sepeda, entah main tenis meja, entah olahraga karate misalnya. Olahraga apa saja. Niatkan untuk badan sehat, supaya kuat beribadah, supaya bisa ngurus anak istri, butuh badan yang sehat, supaya bisa cari nafkah. Saya olahraga karena Allah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada aturannya, ada batasannya. Dan itu membuat kita bahagia. Karena tubuh yang segar, tubuh yang energik buat kita bahagia. Tapi kalau lemas di rumah aja buntu. Otak apa? Buntu. Ya, malas-malasan, cepat emosi, darah tinggi, kolesterol naik, gula naik, ini cepat, ini repot, cepat mati seperti ini. Oleh karenanya, olahraga karena Allah itu di antara sebab apa? Kebahagiaan. Ganti suasana olahraga dengan teman-teman, ketemu teman-teman. Di antara kegiatan bermanfaat, misalnya jebakan diri dalam kegiatan bermanfaat, seperti jadi DKM ngurus masjid, atau jadi panitia pengajian, sehingga otak kita sibuk mikir gimana datangkan ustadz, gimana nanti, bagaimana, kapan cara mengundang, bagaimana supaya acara bisa berjalan dengan baik, supaya dakwah bisa tersebar. Kita habiskan pikiran kita untuk seperti itu, ini datangkan kebahagiaan. Karena kalau kita tidak sibukkan waktu kita dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Itu sudah kaidah. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang, kalau kau tidak patahkan pedang tersebut akan membabatmu. Waktu in lam tusghilhu fil khair yusghilka fis syarr. Waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjebakmu dalam keburukan. Maka jebaklah diri dalam kegiatan yang positif. Namun ingat, karena Allah, karena Allah. Yang keberapa sekarang? Di antara sebab kebahagiaan, berteman dengan orang-orang soleh. Cari teman-teman soleh, jangan cari teman yang tidak soleh. Berteman orang soleh, kita dengan perkataan yang baik. Dia tahu bagaimana bermuamalah dengan teman. Dia memuliakan saudara, dia memuliakan tamu. Dia tidak pelit. Tapi kalau teman pelit, menderita. Teman pelit apa? Menderita. Kemana-mana pelit. Dia bilang, ayo numpang sama saya, naik mobil saya. Kita pengajian, oh Masya Allah dia jemput. Ternyata sampai pom bensin, kata dia, kita bayar bensin bareng ya. Masya Allah. Ada yang begitu? Ada, ini saya cerita kisah nyata ya. Ada yang begitu. Nggak enak punya teman pelit. Sampai ada kawan terkenal pelit sekali. Tumben kawan itu tiba-tiba ngajak makan, dia traktir makan. Ayo makan. Ini pelit kok ngundang makan, tumben. Pada datang semua makan, begitu selesai makan, aduh, saya lupa dompet saya ketinggalan. Modus. Zaman dulu belum ada kiris. Akhirnya bayar sendiri-sendiri. Cari teman yang soleh, yang baik, yang mau nasihati kita, yang ngajak kita pengajian, yang mengingatkan kita kepada akhirat. Apa ciri teman soleh? Kita berteman dengan dia, kita semakin dekat dengan Allah. Ciri teman buruk, kita berteman dengan dia, jalan seminggu, 2 minggu, sebulan, kok semakin jauh dari Allah. Ini teman buruk, membuat saya lupa dengan akhirat. Rasulullah menyebutkan di antara manusia-manusia terbaik, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang yang jika dilihat membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman baik, dekati. Ini teman bikin kita bahagia.
Teman kita buat kita bahagia. Dia tahu, dia tidak nyinyir kita, dia tidak menghinakan kita, dia tidak merendahkan kita. Dia tahu bagaimana adab berteman. Kalau punya teman seperti ini, pegang erat-erat karena dia adalah sebab kebahagiaan. Kemudian, di antara sebab kebahagiaan yang terkadang kita lupakan, sering baca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad supaya kau sengsara, kata sebagian ahli tafsir, ai litas'ad, tetapi Al-Quran supaya kau bahagia. Ruham min amrina. Allah mengatakan Al-Quran adalah ruh dari perintah kami. Karena siapa yang baca Quran hatinya menjadi hidup. Hatinya menjadi apa? Hidup, dan dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita jarang baca Al-Quran. Bahagia itu mudah. Sehari kita baca Quran berapa halaman, berapa lembar, apalagi sampai 1 juz, pasti bahagia. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Cuma kita tidak baca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan, siapa yang sedih, baca surat Yusuf, pasti berkurang kesedihannya. Baca dengan tadabbur, pasti berkurang kesedihannya. Karena Al-Quran itu membuat hilang penyakit hati. Wa syifa'u lima fis sudur. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wa syifa'u lima fis sudur, telah datang Al-Quran yang merupakan wejangan bagi kalian. Wa syifa'u lima fis sudur, dan obat bagi hati kalian. Penyakit hati, sedih, apa semua akan hilang dengan kita baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, yang Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Baca la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati. Nama rahmat membuat kita bahagia. Jadi ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu kerjasama. Ingatkan istri, sayang, sudah baca Quran enggak hari ini? Jangan sungkan-sungkan. Lah kamu baca Quran enggak? Sudahlah, makanya saya ingatkan kamu gitu. Kerjasama baca Quran. Jangan kerjasama nonton Korea, jangan. Baca Quran. Mau bahagia baca Quran. Pagi udah baca Quran belum? Belum. Sebelum tidur baca Quran. Siang udah baca Quran belum? Rumah berkah, kita bahagia. Karena kita sempatkan diri untuk baca Al-Quran. Berikutnya, di antara sebab kebahagiaan, jangan terlalu banyak nonton berita. Berita-berita itu bikin hati menjadi sakit, dan akhirnya kita sibuk mengingat dunia dan kita lupa ingat akhirat. Makanya Ibnu Aun berkata, zikrullahi dawa wa zikrun nas da. Mengingat Allah adalah obat dan mengingat manusia adalah penyakit. Terlalu banyak nonton berita, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini. Kita tahu sekedarnya boleh. Tapi jangan terlalu dalam-dalam tahu, dan berita tidak akan pernah ada habisnya. Berubah-ubah, berganti-ganti, tidak akan pernah ada habisnya. Kalau mau ikuti, habis waktu kita. Sehingga akhirnya kita tidak sempat untuk mikirin apa? Akhirat. Kalau kita jarang ingat akhirat, hati kita kaku, hati kita keras, dan kita tidak bahagia. Tidak bahagia. Di antara sebab kita bahagia adalah dengan ingat akhirat. Caranya dengan baca Al-Quran. Dan Al-Quran menakjubkan. Antum baca Quran di malam hari, antum menangis, antum bahagia. Sebaliknya ada orang ketawa ketiwi, dia tidak bahagia. Kenapa bahagia? Yang pegang Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Quran sampai nangis, pasti bahagia. Pasti bahagia. Jadi kan jangan pernah menyepelekan baca Al-Quran. Sekarang yang keberapa? 18. Di antara sebab kebahagiaan, jangan suka ingat-ingat kesedihan masa lampau. Kesedihan sudah berlalu dan tidak akan bisa kita rubah. Sudah, kita beriman dengan takdir. Innama najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Sungguhnya syaitan ingin membuat orang beriman bersedih. Oleh karenanya tidak ada kesedihan dalam Al-Quran kecuali disebutkan dalam bentuk celaan. Yaitu kesedihan yang berlebihan. Sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Karena kalau orang sedih berlebihan, dia tidak fokus untuk beramal soleh. Dan akhirnya banyak kewajiban, akhirnya tidak bisa dia kerjakan. Dia susah nuntut ilmu, dia susah ngurus istri, susah ngurus anak. Kalau istri terlalu sedih, susah ngurus suami, berlebihan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan makruh untuk ta'ziyah lebih dari 3 hari. Kenapa sebabnya? Li'annahu yujaddidul huzna. Kata Imam Syafi'i, karena takziah setelah hari ketiga, itu hari keempat dan seterusnya, hanya memperbaharui kesedihan. Kita boleh sedih tapi ada aturannya, tidak boleh berlama-lama. Yang sudah lalu, sudah kita bilang qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah terlanjur.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita diingatkan lagi? Kita bilang qadarullah. Setiap kita diingatkan masa lalu, kita bilang qadarullah. Kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Itu pasti yang terbaik bagi saya. Pasti ada hikmah di balik itu. Maka jangan kita sengaja mengingat masa lalu, jangan. Yang menyedihkan. Sebagian wanita, anaknya meninggal, bonekanya dia pajang di kamar tidur. Boneka anaknya nangis tiap malam. Nangis tiap malam. Suaminya ajak berhubungan intim, dia nangis. Salah, itu boneka jangan taruh di situ. Bikin sedih. Kalau sudah sedih, susah beramal soleh, tidak melaksanakan kewajiban. Itu yang terjadi. Oleh karenanya masa lalu biarlah berlalu. Belajar pelajaran bagi kita untuk kita memperbaiki diri. Adapun kita mengenang masa sedih terus, percuma. Tidak ada faedahnya. Tidak bisa merubah kondisi yang sekarang. Tidak bisa. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba mengingat masa lalu yang menjadi, nggak usah. Itu qadarullah. Sekarang kita pikir yang di depan. Yang berikut yang keberapa? 19. Dikatakan seorang adalah ibnu yaumihi. Seorang fokus dengan yang di depan dia. Jangan terlalu lihat masa lalu dan jangan terlalu khawatir masa depan. Dan itu ciri orang beriman. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah orang wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak perlu khawatir atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah tersebut adalah yang beriman dan bertakwa. Kita fokus. Yang masa depan jangan terlalu gelisah sehingga kita akhirnya tidak fokus dengan yang sedang kita kerjakan sekarang. Seperti sebagian orang bertanya kepada saya, Ustaz, apa yang saya lakukan sekarang? Loh, kamu kan mahasiswa, sekarang belajar sebaik-baiknya. Jangan pikir nanti saya lulus kemana. Itu urusan belakangan. Yang terbaik yang bisa kau lakukan sekarang, lakukan. Jangan nanti saya lulus saya mau kemana? Nanti ada yang mau kawin sama saya, itu nanti. Jangan mikir sekarang. Sehingga orang akhirnya gham, mengkhawatirkan masa depan yang terlalu berlebihan. Itu karena kurang tawakal. Yang bisa kau lakukan agar kau bahagia, sibukkan dengan yang ada di depan matamu. Masa depan serahkan kepada Allah. Dia bukan di tanganmu. Masa depan bukan di tangan. Masa lalu biarkan berlalu. Sibuk dengan apa yang di depanmu sekarang ini. Itulah ciri-ciri orang beriman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran tentang masa depan dan mereka tidak terlalu menyedihkan masa lalu. Itulah ciri orang beriman. Kenapa? Tawakalnya tinggi. Jadi kalau ada anak nanti gimana, biar kamu sibuk belajar aja, enggak usah mikir. Nanti depan baru kita mikir. Jangan terlalu mikir ke depan. Karena terlalu khawatir ke depan belum tentu terjadi. Sudah gelisah di luar, belum tentu terjadi. Nanti saatnya terjadi, hadapi. Ini belum terjadi, sudah sedih, sudah gelisah. Uang belum tentu terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalaupun terjadi, katakanlah tidak menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan. Mau diapain? Lihat banyak orang terlalu khawatir, akhirnya sakit, akhirnya meninggal. Kekhawatiran yang berlebihan. Kalau ada, hadapi. Kalau belum ada, jangan terlalu banyak mikir. Mikir yang sedang kita fokus, yang bisa bermanfaat sekarang, kerjakan. Kita kan kerjakan. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir berarti. Di antara sebab kebahagiaan, meninggalkan maksiat sejauh mungkin. Ketahuilah setiap maksiat yang kita lakukan, mencoreng kebahagiaan kita. Merebut kebahagiaan kita. Semua maksiat. Kita dengar musik-musik, akan merusak kebahagiaan. Lezat-lezat, tapi tidak bahagia. Kita nonton film Korea, lezat, tapi tidak bahagia. Ada kebahagiaan yang kita korbankan. Saya sering sampaikan contoh. Kalau kita suka nonton film Korea, akhirnya kita tidak hasrat lagi sama istri. Kenapa? Karena kita sering lihat wanita cantik, istri kita yang cantik, akhirnya tidak kelihatan cantik lagi. Apalagi memang kurang cantik. Yang cantik aja sudah nggak kelihatan cantik, gara-gara sering nonton film apa? Korea. Sama perempuan juga yang suka nonton laki-laki, sama suami tidak ada hasrat. Kenapa dia suka lihat laki-laki yang tampan? Suaminya harus tampan, harusnya tampan jadi kelihatan jelek. Harusnya putih jadi kelihatan donat gosong. Oleh karenanya, maksiat itu pasti mengorbankan kebahagiaan kita, pasti. Lihat betapa banyak orang tidak bisa bahagia sama istrinya, tidak bisa. Tidak bisa mencapai kelezatan. Dia nonton main barang macam-macam sehingga dia berfantasi macam-macam. Sampai ada kasus, saya punya kawan ya, jadi dokter. Saya banyak orang
Istrinya udah cantik, dia sampai nggak bisa berhasrat sama istrinya. Maunya sama wanita lain. Bayangkan ada sumber kenikmatan di rumahnya, tidak bisa dia rasakan. Kenapa? Dia terlalu banyak maksiat. Itu berarti apa? Kelezatan Allah cabut. Kelezatan Allah cabut. Maka semua maksiat yang kita lakukan, benar datangkan kelezatan, tapi ada kebahagiaan yang Allah cabut. Maka kalau kita bermaksiat, segera kita istighfar. Segera istighfar. Setiap kalau kita memandang haram, segera kita istighfar. Apa kata seorang penyair tentang maksiat? Benar, maksiat itu mendatangkan kelezatan, tapi kelezatan bukan berarti kebahagiaan. Tafnal ladzadzatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqal itsmu wal 'ar. Kelezatan akibat maksiat akan sirna. Gara-gara maksiat dari perkara yang haram, dia rasakan kelezatan yang luar biasa dari kemaksiatan tersebut. Dia joget-joget, mendengarkan musik-musik, benar-benar dia merasakan kelezatan. Dia nonton film, dia benar-benar merasakan kelezatan. Dia zina, benar-benar merasakan kelezatan. Dia minum khamar, dia benar-benar merasakan nikmatnya kelezatan. Dia narkoba, dia merasakan nikmatnya kelezatan. Tapi kelezatan tersebut cepat sirna. Setelah itu dia sengsara, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Sengsara setelah itu. Kalau tidak melakukan maksiat, dia gelisah. Allah kasih sengsara. Sisanya apa? Wa yabqal itsmu wal 'ar. Yang sisa hanyalah dosa dan kehinaan. Tabqa awaqibu su'i fi maghabbatiha la khaira fi ladzati min ba'diha an-nar. Yang tersisa hanyalah dampak yang buruk dan tidak ada kebaikan terhadap kelezatan yang ujungnya adalah neraka jahanam. Orang kalau sudah maksiat dia sengsara. Meskipun dia berlezat-lezat. Orang kalau sudah berzina, dia tidak bisa berhenti. Sibuk pikirannya, cari wanita baru, cari sengsara, gelisah. Istrinya dia sudah tidak rasa. Sengsara. Sengsara. Oleh karenanya, kalau kita maksiat segera istighfar. Terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya kebahagiaan bukan berarti kita tidak sedih, kita tidak khawatir. Sedih dan khawatir adalah tabiat kehidupan dunia. Yang tidak ada sedih, tidak ada khawatir sama sekali, cuma di mana? Di surga. Tapi orang beriman, kalau dia beriman, kesedihan akan dia lewati. Kekhawatiran akan dia lalui. Segera berubah dengan apa? Iman dan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa musibah, sabar. Sabar dan berpikir positif kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Demikian saja.